punya keluarga intinya masing-masing ya. Jadi kita mungkin ada sesuatu yang kalau misalnya ada problematika pasti ada yang dijaga privasinya, ada yang kalau tentang keluarga besar kita sharing bersama, itu sih kayak gitu aja. Itu adalah bentuk kasih sayangnya juga ya buat Ricis juga, terutama terima kasih yang sudah perhatian dan juga intinya mohon doanya aja. Dok, baik-baik aja semua. Dok, tapi dalam tanggapan saya mohon doanya, karena setiap manusia pasti ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih tanggapannya. Semuanya pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya, yang penting sih gini, kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja. Kadang aku kesel, emosi, marah sama diri sendiri juga pernah gitu, kayak kenapa sih kok gini gitu. Bisa inginnya jadiin pelajaran juga buat saya. Tapi belakangan ini kamu banyak difitnah orang, seperti apa sih kamu? Ya, semoga ini jadi penghapusan dosa intinya. Jadi kalau lagi banyak ujian, biasanya semoga kita dapat rahmat Tuhan, dapat kasih sayang Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana si pasangan ini punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Mereka punya kemampuan untuk bisa bertemu, melakukan deep talk, membahas, diskusi gitu ya. Apa sih yang terjadi? Bagaimana sih perasaan kamu? Apa kebutuhan mereka masing-masing? Lalu membuat kesepakatan baru yang sekiranya mereka bisa lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan kecil yang ada dalam rumah tangga mereka. Nah, justru yang bahaya itu adalah pada saat si pasangan-pasangan ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi persoalan dalam rumah tangganya itu dengan baik. Mungkin salah satunya melarikan diri gitu ya, atau melakukan silent treatment gitu, abai, yang pada akhirnya salah satunya juga mungkin merasa tidak diperhatikan, diabaikan, merasa tidak lagi mendapatkan kasih sayang seperti yang diinginkan gitu. Nah, ini justru yang bahaya dan bisa mengurangi rasa sayang dan mematikan rasa satu sama lain di antara mereka. Abis hamil Amina, lahiran tuh aku turunkan berat badan. Nah, belum di berat badan yang ideal, aku udah hamil lagi. Dan dimana aku naiknya jadi lebih besar lagi. Nah, dari situ tuh netizen tuh mulai kayak ngata-ngatain, aku jadi gak pede, sempet kayak Gak mau nyanyi lagi. Gak mau nyanyi, terus gak pede, sampai aku sempet kayak gini, aku gak mau nyusuin anak aku deh. Aku sempet kayak gitu, karena aku ngerasa dengan aku nyusuin aku tuh jadi gendut nih, aku gak suka gitu loh. Tapi padahal orang-orang di luar tuh gak tahu ya betapa susahnya aku tuh mengasihi anakku gitu ya di usia aku yang 26 tahun. Dimana aku tuh dulunya di rumah tuh kayak ya aku tuh manja banget. Sekarang aku yang dimana aku di rumah tuh sendiri, punya anak, aku harus ngurus suami, ngurus anak, belum lagi omongan netizen. Nah itu buat aku jadi kayak stres gitu. Coba yang terima kalau misalnya anaknya yang alhamdulillah sama Allah dikasih yang luar biasa, anak yang baik, anak yang lucu, anak yang kalau menurut dari kita masya Allah, maksudnya Kebarian normal gitu lah, terbaik, tapi malah dihina gitu ya. Baik kan maksudnya kalau hamil kan anak perempuan pasti kan kita jaga, kita rawat dengan baik. Kalau dikatain gitu kan pasti juga semua orang tua pasti marah. Udah ketahuan. Ya kalau pelakunya udah ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti sebenarnya kalau mereka mau maafin, cuman dia juga nggak mau minta maaf katanya ya yang aku dengar dari lawyer. Tapi ya kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah, apalah, bodoh lah, apa. Menurut saya itu kan ini ya nggak ini ya, seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikata-katain. Ya menurut saya sih kalau yang ngebully kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya yang bulinya itu seorang ibu juga gitu ya, kan seorang ibu punya anak, mau nggak kalau anaknya dibilangin gitu ya?
apalagi kalau hinanya udah bawa-bawa ke kayak autism atau apa. Orang yang punya anak autis aja nggak mau dibilang anaknya autis gitu ya, apalagi kalau anaknya baik-baik aja terus dibilang gitu, pasti semua orang tua sakit lah hatinya gitu. Jadi semoga, makanya kalau kadang-kadang tangan kita ini kan mencerminkan diri kita sendiri juga. Ya kalau kayak begitu nggak ngomong ke media, diem-diem aja. Respon Anang Hermansyah atas bullying yang dialami Aurel. Aurel Hermansyah menjadi sasaran hujatan dan body shaming setelah Atta Halilintar diduga menyindir Fuji dalam konten Jangan Ya Dek Ya. Meskipun dikenal kuat, Aurel tak dapat menahan kesedihan dan mencurahkan perasaannya di media sosial. Sebagai ayah, Anang Hermansyah yakin Aurel mampu menghadapi tekanan ini, terutama dengan dukungan suaminya Atta yang menyebut bahwa Aurel selama ini tidak mudah terpancing oleh nyinyiran netizen dan berharap situasi ini tidak memperburuk keadaan mereka. Namanya Aurel sama Atta udah mandiri, mereka udah bisa mengatasi, kata Anang Hermansyah saat ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan kemarin. Suami Asanti itu mengungkapkan bahwa selama ini putrinya tidak pernah terpengaruh oleh komentar-komentar negatif dari para netizen. Dia menyatakan dengan tegas bahwa putrinya mampu menjaga sikap dan emosinya tetap stabil meskipun sering menghadapi kritik dan sindiran di dunia maya. Dia selama ini tidak terpancing, tapi beritanya yang bikin terpancing. Mudah-mudahan kalau beritanya enggak bikin terpancing, harusnya enggak, tutur Anang Hermansyah. Pelantun Jodohku itu percaya bahwa baik Aurel Hermansyah maupun Atta Halilintar memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai bentuk perundungan yang mereka alami di media sosial saat ini. Dia yakin bahwa meskipun mereka sedang menghadapi situasi yang sulit dan penuh tantangan di dunia maya, keduanya memiliki kekuatan mental dan keteguhan yang cukup untuk menghadapinya. Dia udah dewasa, udah menikah, selama ini melihat bagaimana perjalanan mereka nggak ada masalah, pungkasnya.